Insya Allah nanti kita bisa membedakan ini orang wali sejati atau wali-walian. Karena kenapa? Saya nggak tahu juga kenapa kita sering membuka kitab-kitab begini sekarang ya. Mungkin karena sudah banyak orang-orang muncul seperti itu, lalu Allah gerakkan kita untuk membahas hal seperti ini. Benar nggak? Banyak kan? Di mana-mana. Di YouTube aja saya lihat tuh. Sampai bosan kita udah nggak nonton lagi, saya itu udah ada channel-channel khususnya. Nah, itu menggiurkan untuk orang-orang yang sedang mencari, tapi yang terjadi adalah tambah halu, tambah kacau, tambah gila. Ntar yang repot Buya Barzakhi kan. Itu ruhul apa tadi? Ruhul bukan yang awal-awal. Ruhul amin. Anggaplah ini kolbu manusia. Ini zahirnya kolbu. Kita kasih ZQ. Zahirnya kolbu. Ini apa? Ruhul amin. Oke. Sekarang ruhul kudus. Ruhul kudus batinnya kolbu. Di dalam kitab ditulis batinul kolbu. Batinnya kolbu, dia kemana nih aksesnya? Waruhul kudus si mauriduhu batinul qalbi wa huwa suwaida wa huwa mahallun nafas ilaihi isyaratu bi quli inna ruhul kudus nafasa fi rawi wan nafas ma yulki Allah ta'ala ila abdi ilhaman kasfiyan bi musyahadati ainil yaqin. Jadi antara ahli akidah sama ahli tauhid itu ilmu yakin, ainul yakin itu agak beda, langit bumi bedanya. Kalau versi ahli hakikat, kolbu antum nih bisa mengakses ini, itu namanya ilmu yakin. Kalau yang ini nih, dia di luarnya lagi, di atasnya. Apa namanya? Di atas sidroh, ainul yakin. Apa yang dia saksikan? Karena itu ruhul kudus, pasangannya nafas, gesta, hembusan-hembusan ilahiyah. Disitulah muncul kalam-kalam. Kalamnya dari Allah langsung. Disinilah seorang Nabi Musa berkalam dengan Allah. Dia tubuhnya di Tursina, di bumi. Tapi aksesnya sampai ke ini. Itu Nabi Musa tuh. Karena Nabi Musa bisa dengar kalam nggak? Bisa dengar kalam. Karena nafas rawi. Nabi mengalami itu juga. Maka ada hadis kan menyebutkan bahwa Allah Ta'ala menghembuskan ke dalam rawinya. Ada di sini. Di dalamnya ada sir. Kalau sir gimana? Langsung ke arsyahnya Allah. Bahkan lebih, nggak ada ujungnya. Inilah hakul yakinnya Nabi. Nah itu nggak ada ujungnya dah. Sebenarnya di situ dibagi-bagi lagi. Nah tuh, untuk antum kita udah paling tinggi kan? Sunnah ada bagi-baginya lagi. Di atas hakul yakin itu masih ada lagi yakinnya. Di atas itu ada lagi, aduh nggak ada ujungnya lah. Tapi tenang ya. Semuanya itu dikumpulkan di sini. Siapakah ini? An-Nabi sallallahu alaihi. Jadi Nabi itu struktur dirinya seperti itu, canggih ya? Adakah alat satelit yang lebih canggih dari satelit ini? Wah, tahan merinding kalau ini. Samping kita ngomongin tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat dan salam santun untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku tercinta, penyimak Uripe Allah Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mencoba menyusuri lagi alam ketiadaan kita, alam kegoiban kita, alam keadaman kita, yakni malam yang gelap atau di suatu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi
barokna. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang penuh berkah. Itulah perjalanan malam masing-masing diri manusia kita. Perjalanan malam, yakni dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Jadi tanah itu Masjidil Haram, ketika sampai menjadi bayi itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni bayi yang suci yang diberkahi dan yang ditunggu-tunggu oleh ayah bundanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah perjalanan kegoiban manusia kita. Itulah perjalanan malamnya kemanusiaan kita. Kita tidak tahu apa-apa karena kemanusiaan kita memang masih malam, memang belum dilahirkan. Bayi itu terlahir secara syariatnya memang terlahir. Akan tetapi hawa nafsu kita, diri kita belum lahir saat bayi. Karena itulah disebut malam. Karena itulah disebut Adam yang masih berada di dalam surga. Jadi Adam ingin makan sesuatu, tidak usah pakai ikhtiar. Tinggal minta datang. Tinggal minta makan, datang makanan. Tinggal kita minta minum, datang minuman. Tinggal minta mandi, dimandikan. Jadi seperti bayi, oe makan, oe minum, oe mandi, dan sebagainya. Jadi tanpa usaha, segala fasilitas-fasilitas surga, kebutuhan-kebutuhan bayi itu sudah tersedia dan disediakan, dilayani oleh Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi memang manusianya belum ada, belum terlahir sebagai manusia, meskipun bayi badannya sudah ada, tapi kemanusiaannya, tapi hawa nafsunya belum lahir. Lahirnya nanti setelah 5-7 tahun, ketika masa-masa detik-detik akil baligh tiba, yakni si Adam atau bayi ini mulai melanggar perintahnya Allah. Jadi setiap bayi itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap bayi itu pasti sama perjalanannya. Sama-sama makan buah khuldi, buah pengakuan diri, pengakuan bahwa hidup ini hidupku hamba, pengakuan bahwa badan ini badanku hamba. Sejak dimulai datangnya detik-detik akil baligh tiba. Itulah makna buah khuldi sejatinya. Buah pengakuan diri manusianya. Jadi yang kita kupas saat ini sebelum detik-detik akil baligh, ketika manusianya masih malam, masih diperjalankan, masih dituhani oleh Allah, karena manusianya belum menjadi Tuhan. Selama ini kan kita sebagai Tuhan, manusianya yang jadi Tuhan, sementara Allah kita tiadakan.
kita tidak wujudkan kehidupannya, kekuasaannya tidak ada bagi kita selama ini. Yang ada hanyalah kehidupan dan kekuasaan diri manusia kita selama ini. Karena kita sudah jadi Tuhan, sudah jadi Allahnya, tapi tidak sadar. Jadi kali ini kami akan mengkaji sebelum manusia memakan buah khuldi. Di dalam surat Al-Imran ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Pemahaman mayoritas manusia selama ini, pemahaman kita selama ini kan kita mengangan-angankan langit dan bumi yang di luar diri kita. Jadi kita masih berpenampilan di luar diri karena hawa nafsunya lah yang selama ini menjadi Tuhan bagi diri manusianya. Allahnya gaib, Allahnya tiada di hatinya. Akhirnya semua diangan-angankan, dibayang-bayangkan sesuai makom manusianya. Bila manusianya masih bermakom sebagai manusianya lah yang mentuhani dirinya sendiri, bila kita masih bermakom bahwa hawa nafsu kita sendiri yang lebih wujud daripada Allah, yang lebih hidup daripada Allah, yang lebih kuasa daripada Allah, pasti kita berpenampilannya di luar diri. Sehingga membayangkan nama-nama segala sesuatu, nama yang ada di luar dirinya. Karena kenapa kita selama ini kok berpenampilan berposisi di luar diri kita? Karena memang manusia itu tak berkuasa apapun yang ada di dalam dirinya. Karena manusia tak punya kekuatan apapun masuk ke dalam wilayah ketuhanan. Jadi manusianya hanya tampil di luar diri saja. Maka sesebutan apapun itu diangan-angankan kepada apa yang diangankan manusianya, yakni syariat, yakni dunia. Jadi yang dimaksud langit dan bumi ini ya langit yang di atas sana dan bumi yang kita injak selama ini. Jadi pengertiannya ya serba dohir, karena yang disembah di hatinya ya dohiriahnya. Tidak akan mampu menggapai makna yang mutasabihatnya, tidak akan mampu menggapai makna yang rahasia di atas rahasia, karena manusianya masih menjadi Tuhan, masih mentuhani dirinya sendiri daripada bertuhankan kepada Allah di hatinya, masih berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri daripada berwalikan kepada Allah pencipta diri manusianya. Jadi yang diartikan langit dan bumi bagi manusia pada umumnya yang mengartikan ya langit dan bumi yang dohir, yang ada di luar dirinya, langit dan bumi yang ada di dalam bioskop, bukan yang ada di dalam filmnya.
Jadi marilah kita kaji yang ada di dalam diri manusia. Jadi yang dimaksud innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Maksudnya bumi dan langit yang bagaimana? Yang tidak bisa bersembunyi dari Allah, yang tidak bisa lepas dari Allah yang menciptakannya. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah ketika manusianya masih malam, ketika manusianya masih gaib, ketika manusianya masih diperjalankan Tuhannya, yakni Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yakni tanah yang diproses oleh hidup sebagai cikal bakalnya badan-badan seluruh manusia ini. Tanah itu adalah yang dimaksud buminya. Cikal bakal badan inilah yang dimaksud buminya. Dan hidup hayatullah yang memproses, yang memperjalankan cikal bakal badan yang dari tanah inilah yang disebut langitnya. Jadi bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit, di badan maupun di hidup. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah ketika manusianya belum ada, ketika manusianya belum wujud. Jadi ketika manusianya masih dalam keadaan malam Lailatul Qadar, inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu. Jadi ketika malamnya hati manusia dari kemanusiaannya, seperti layaknya perjalanannya ketika cikal bakal badan manusia dicipta dari Allah, dari bumi, dari tanah, diperjalankan di suatu malam dari tanah sampai menjadi bayi. Bayi inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi. Jadi perjalanan itu di suatu malamnya kewujudan manusianya, maka yang berkuasa hanyalah Allah atas langit dan bumi itu, atas hidup dan badan ini. Jadi kenapa disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah? Kenapa bayi itu disebut dalam keadaan suci bersih? Karena hidup dan badan bayi itu tidak tersembunyi dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah meliputi langit dan buminya itu. Sebelum manusia memakan buah khuldi, manusia masih Adam, masih belum ada, masih tidak ada, masih tidak wujud kemanusiaannya karena belum makan buah khuldi, buah terlarang, yakni buah pengakuan diri. Jadi kapan ketika Allah berkuasa atas langit dan buminya manusia, lalu kapan ketika Allah berkuasa atas hidup dan badan manusia ini? Allah berkuasa atas hidup dan badan manusia ini ketika manusianya tidak ada,
ketika manusianya kembali kepada keadamannya, ketika manusia kembali kepada kegoibannya, ketika manusia kembali kepada kemalamannya. Jadi tidak adanya kemanusiaannya, maka berkuasalah Allah atas langit dan buminya manusia. Jadi berkuasanyalah Allah atas hidup dan badan manusianya ketika manusianya masih belum wujud, belum didatangkan. Jadi kembalinya manusia esok juga sama demikian, kembali menjadi suci. Di tengah-tengahnya pagelarannya dimulai. Jadi yang kita unggah dan yang kita kupas saat ini, awal mula perjalanan manusia sebelum kedatangan detik-detik akil baleghnya. Jadi Allah tidak akan tersembunyi dari hidup dan badan manusia, dari langit dan bumi. Maksudnya langit dan bumi yang ada di dalam diri itu adalah hidup dan badan, inilah langit dan buminya. Bila manusia masih menjadi Tuhan, berperilaku, berposisi ada di luar dirinya, pasti yang disangka langit dan bumi itu langit dan bumi yang dohir, yakni langit yang di atas dan bumi yang diinjaknya ini. Itulah beda pemahaman antara manusia yang belum mengenal Allah dan yang sudah mengenal Allah. Kenapa manusia disebut belum mengenal Allah? Karena manusianya masih jadi Allah. Karena manusianya masih jadi Tuhan. Mana mungkin manusia bisa mengenal Allah? Mana mungkin manusia bisa mengenal Tuhan? Sementara di dalam hatinya manusianya lah yang mentuhani dirinya sendiri selama ini. Inilah bukti manusia yang belum bertuhan, yang belum kembali kepada Tuhannya, masih tersesat di dalam dunia ini. Mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di bumi ini, di dunia ini buta mata hatinya kepada Tuhannya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Wa adallu sabila, maka akan tersesat jalannya. Maka dari itu, mari kita belajar bersama mengenal Allah, diawali dengan mengenal sejarah hakikat diri manusia kita, yakni man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah mengenal hakikat diri sejatinya yang sebenarnya gaib, yang sebenarnya tiada, yang sebenarnya malam, yang sebenarnya tak ada, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi manusianya sudah menjadi makhluk yang hakiki, makhluk yang sempurna, makhluk yang tidak berasa menjadi khalik. Itulah yang dimaksud insan kamil, itulah yang dimaksud manusia yang sempurna, manusia yang sempurna penciptaannya sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya dari Al-Imran tadi.
Sekarang surat Al-Imran ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Jadi kekuasaan Allah ini teraplikasi dengan nyata ketika manusianya masih gaib, ketika manusianya masih malam, ketika manusianya masih belum wujud, masih Adam. Maka teraplikasilah, maka bisa diketahuilah kemahaperkasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Bila manusianya tidak ada, tapi bila manusianya merasa ada, tapi bila manusianya merasa wujud, tapi bila manusianya merasa yang hidup, tapi bila manusianya yang merasa berkuasa, tapi biasanya manusia yang masih mengakui badan ini sebagai badan manusianya, maka hatinya buta akan ayat-ayatnya Allah, buta akan hayatullah, buta akan kasih sayangnya Allah, buta akan bimbingan-bimbingan Allah, buta akan kecukupan Allah, buta akan pemeliharaan Allah, buta akan kasih sayangnya Allah terhadap setiap ciptaan-ciptaannya. Karena hatinya manusia buta, karena manusia sudah mentuhani hidup dan badan ini sebagai milik manusianya. Sifat dohir batinnya Allah dikuasai oleh manusianya, seolah-olah manusianya lah yang punya sifat dohir dan batin, padahal manusianya tidak punya sifat apa-apa kecuali hal yang tak dapat disebut di surat Al-Insan ayat pertama. Jadi makom itulah hal yang tak dapat disebut bagi manusia, itulah tempat kembali manusianya kepada Tuhannya, yakni hatinya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Kapan? Ketika manusia kedatangan Baiatul Akbar, ketika syakaratul maut menjemput, ketika dikumandangkan hari pembalasan, dikumandangkan hari perhitungan, yakni diperhitungkan oleh Allah sebagai yang berhak atas hidup dan badan ini dan atas segala apa yang diakui oleh manusia di hatinya, diperhitungkan saat Baiatul Akbar, saat sakaratul maut tiba. Tiba-tiba matanya terbelalak, kaget, terkejut. Di saat itulah penyerahan secara paksa dan siksa yang amat pedih di dalam azabnya syakaratul maut. Dulu manusianya ngaku-ngaku sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badannya, diambil paksa,
diperhitungkan kembali oleh Allah hak-hak Allah yang selama ini diakui sebagai hak manusianya, sedangkan Allah selama ini dianggap oleh manusia sebagai makhluk. Meskipun Allah dikatakan ada bagi manusia yang belum bertuhan, tapi di dalam hatinya berdusta. Mulutnya bilang Allah itu ada, tapi di dalam hatinya Allah tidak ada. Yang ada hanyalah diriku sendiri yang berkuasa atas hidup dan badanku sendiri. Inilah lambang contoh manusia yang belum bertuhan. Mohon maaf. Memang selama ini kita tidak menyadari itu. Hanya sangat amat langkahlah orang-orang yang disadarkan oleh Allah dengan kehendaknya. Karena di dunia ini mayoritas manusia mencintai dunia daripada mencintai pencipta dunia. Dianggapnya di hatinya manusia tidak terasa seolah-olah manusia sebagai pencipta dunia. Karena manusianya yang bisa melihat dunia. Karena manusianya yang merasa bisa bertemu dunia. Yang mana sesungguhnya hanya Allah lah yang memerankan manusia, akan tetapi manusia merasa bisa berperan sendiri tanpa Tuhannya. Inilah yang dimaksud manusia-manusia yang belum bertuhan di hatinya. Meskipun di dalam syariatnya kelihatannya manusia ini bertuhan, akan tetapi selama ini hanyalah kedustaan. Karena di dalam hatinya yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang hidup adalah diri manusianya, adalah hawa nafsunya ketimbang Tuhan penguasa diri manusianya. Karena manusianya masih berasa ada, masih berasa wujud, sementara Allah dijadikan makhluk, yakni Allah tiada, Allah ora wujud, Allah gaib. Itulah bukti bahwa selama ini kitalah yang jadi Tuhan, tapi tidak terasa, tapi tidak sadar bahwa selama ini perjalanan kita salah di sisi Allah. Memang yang bisa menerima kepahaman yang seperti ini hanyalah sangat amat sedikit sekali bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yakni sudah kehendak Allah, bukan kehendak manusianya. Bagi manusia yang masih merasa faham, bagi manusianya yang masih merasa mengerti akan babakan teori pemaparan ilmu hakikat makrifat ini, ya masih jauh. Karena manusianya lah yang masih berasa faham, hingga manusianya berasa membanggakan dirinya. Aku sudah faham, sehingga kefahamannya akan menyesatkan hatinya, sehingga hawa nafsunya menyesatkan kefahamannya karena tidak digurukan, karena menganggap sudah cukup belajar dari buku ataupun dari YouTube tanpa ada gurunya yang memaparkan. Maka dari itu, alhamdulillah bagi kita yang
dikehendaki Allah memahami kesalahan-kesalahan diri manusia kita, memahami kezaliman diri manusia kita, marilah bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubat kepada Allah itu lewat apa? Lewat jalan apa? Apakah harus dengan banyak berzikir? Apakah harus banyak beristighfar 1.000.000 kali sehari? Bila yang membaca istighfar 1.000.000 kali sehari masih diri manusianya, ya percuma saja. Jadi yang dimaksud kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah lewat pintu awal manusia datangnya dari mana? Dari ketiadaan, dari kegoiban, dari kemalaman. Disitulah tempat manusia roji'un. Disitulah tempatnya manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, menjadi pencipta, menjadi makhluk atau yang dicipta, daripada menjadi kholik, sang pencipta. Selama ini kan kita menjadi kholik, selama ini kan kita menjadi pencipta. Kita tidak sadar, seolah-olah kita bisa menciptakan apa yang kita mau, menciptakan mau pergi kemana, menciptakan ingin makan apa, menciptakan apa-apa yang kita senangi. Semuanya serba penciptaan manusianya, penciptaan hawa nafsunya. Sementara Allah pencipta diri manusia kita goibkan, kita tiadakan, kita malamkan di hati kita. Maka dari itu pintu kembalinya ya kembali ke asal usulnya. Maka dari itu sangat amat pentinglah kita mengetahui asal usul diri manusia kita. Yakni man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu, yang mengenal hakikat diri manusianya, dari mana ia berasal, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan sebagai pencipta diri manusianya. Jadi mengenal Allah itu tidak langsung belajar mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kita harus mengenal diri dulu dengan sifat-sifatnya selama ini. Diri kita selama ini kan sifat-sifatnya seperti Tuhan. Sifat-sifatnya sama dengan Tuhan. Wujud, hidup, kuasa, berkehendak, berilmu, melihat, mendengar, berkata. Nah, kan sama. Manusia selama ini seolah-olah mempunyai sifat yang sama dengan sifat Tuhannya. Karena manusia tidak sadar telah mensekutukan Tuhannya di hatinya selama ini karena ketidaktahuannya. Maka bagi kita semua, bagi Anda yang sudah menyadari itu, bersyukurlah kepada Allah dan niatkan dalam hati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhijrah dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Alam kegelapan kemanusiaannya menuju ke alam terang benderang hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi asal usul manusia itu tidak ada, diperjalankan Allah, diproses Allah dalam suatu malam, yakni di alam kegoiban,
kegoiban dari diri manusianya. Manusianya tidak mengerti sama sekali asal-usulnya selama ini jika tidak diberitahukan oleh Allah sebagai penciptanya. Jadi hanya Allah lah, jadi hanya Sang Penciptanya lah yang tahu asal-usul yang diciptanya. Karena selama ini kita menjadi Tuhan, kita tidak tahu menau. Kita tidak urus asal-usul kita. Karena selama ini kita jadi Tuhan. Maka bagi manusia yang disadarkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh hidayah dan syafaat dari Allah, maka akan kembali dengan rela dan ridho kembali ke asal usulnya, yakni ketiadaan diri manusianya, yakni ketidakwujudan diri manusianya, yakni ketidakhidupan diri manusianya, yakni ketidakkekuasaan diri manusianya di hatinya, kecuali Allah sebagai pencipta diri manusianya. Inilah manusia yang husnul khotimah, bagus pungkasannya. Husnul khotimah itu sama halnya kita mengenal Allah. Bila di dunia ini kita tidak mengenal Allah, maka butalah mata hati kita. Bila kita di dunia ini tidak husnul khotimah, maka di akhirat semakin su'ul khotimah, semakin tersesat-sesat jalannya. Jadi takkan pernah bisa menyembah kepada Tuhannya sebagai pencipta diri manusianya. Jadi untuk kembali kepada Allah, jadi untuk meraih husnul khotimah, jadi untuk mengenal Allah itu ya sekarang, bukan nanti. Jika sekarang saja di dunia ini kita belum husnul khotimah, jika saja di dunia ini kita belum mengenal Allah, apalagi nanti akan bertemu dengan Baiatul Akbar di dalam hari pembalasan dan hari perhitungan, yang dimana saat itu dipaksa kembali, dipaksa melepaskan pakaian-pakaiannya dengan paksa dan siksa serta azab yang sangat pedihnya. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, sakitnya seperti kambing disayat secara hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan rasa sakitnya 1000 kalinya ketika manusia dipaksa pulang rojiun kepada Tuhannya. Jadi pada intinya di saat sakaratul maut itu hakikatnya pensucian demi pensucian, karena di alam dunia selama ini manusianya kecemplung di dalam kekotoran, kecemplung di dalam kenajisan. Jadi kecemplung di dalam racunnya jahanam. Jadi untuk rojiun kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, Allah tidak akan rela bila menerima hal yang kotor, hal yang najis, hal yang racun. Jadi oleh Allah dikembalikan manusia dengan paksa dan siksa, yakni dicuci dulu dengan siksa sebelum disucikan. Jadi disucikan manusia dengan paksa dan siksa saat sakaratul maut tiba. Bila saat ini manusianya tidak mencari pensucian itu sendiri, tidak cuci-cuci dengan rela dan ridho saat hidup di dunia, maka cuci-cucinya dengan paksa
dan siksa nanti. Kenapa kok kita diutus man arafa nafsahu? Barang siapa manusia yang bermakrifat kepada dirinya sendiri, barang siapa manusia yang bermakrifat kepada asal-usul kejadian diri manusianya sendiri, maka ia akan selamat kembali ke asalnya, yakni asalnya kembali ke asal-usulnya. Jadi jalan pulangnya ya awal ya akhir sama. Perjalanan awal dan perjalanan akhirnya sama. Awalnya gaib, awalnya tiada, berakhir dengan ketiadaan, berakhir dengan kegaiban. Seperti nenek moyang kita dahulu, ketika masih hidup ia merasa ada, ia merasa wujud, dan kita dulu belum ada. Kita ditiadakan bagi mereka, bagi nenek moyang kita tidak ada. Karena yang ada, karena yang wujud hanya dirinya sendiri di hatinya. Maka itulah kita ditiadakan. Karena yang jadi Tuhan dulu masih nenek moyang kita. Sedangkan kita masih gaib, masih malam, masih belum lahir ke dunia ini. Setelah itu nenek moyang kita dipaksa kembali pulang kepada Allah, kembali ke alam ketiadaan dan kegaiban. Coba kita tengok. Kira-kira nenek moyang kita yang dahulu, yang juga dahulu merasa jadi Tuhan, kira-kira sekarang ada? Kan tiada. Kan gaib. Yang ada tinggal papan namanya saja. Untuk kenang-kenangan, untuk sejarah. Sama halnya dengan kita. Kita saat ini pun begitu. Kita saat ini merasa ada, merasa wujud, merasa hidup, merasa nyata. Tapi orang-orang yang akan datang, anak cucu kita, cicit kita, di dalam hati kita masih gaib, masih tiada mereka bagi kita. Sekarang ini hanya kitalah yang ada, sekarang ini hanya kitalah yang wujud selama ini. Mereka tidak ada. Akan tetapi sebentar lagi kita pun sama kondisinya, sama posisinya seperti nenek moyang kita. Kita juga kembali ke asalnya, ke alam kegaiban, ke alam ketiadaan sebentar lagi, baik dengan rela dan ridho atau dengan siksa dan paksa. Jadi yang membedakan hanya itu, mengembalikan rojiun kepada Allah dengan rela dan ridho, yakni husnul khotimahnya sekarang, atau nanti kembali kepada Allah dengan siksa dan paksa. Ya, itu yang membuat perbedaan. Jadi manusianya sebelum mati suci dulu, tapi bagi manusia yang belum mengenal Tuhan sampai ajal menjemput, pensuciannya dengan paksa dan siksa. Setelah kita tiada, setelah kita gaib, maka nyatalah anak cucu cicit kita. Mereka merasa ada gantian, kita yang tidak ada. Bagi mereka nanti kita ora wujud, tidak ada. Gaib, hanya tinggal papan nama saja, tinggal kenangan-kenangan saja, tinggal sejarah-sejarahnya saja. Lalu siapa yang membuat sejarah? Apa diri manusianya? Apakah nama-nama manusianya? Syariatnya demikian, tapi yang membuat sejarah adalah hayatullah. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya akan tahu sejarah pagelaran
yang ada di dunia ini. Jadi bagi manusia yang sudah mencapai hakikat sejati diri manusianya, manusia yang sudah tak merasa ada diri manusianya, manusia yang tak merasa bisa menyebut bahwa dirinya adalah manusia kecuali penciptanya, kecuali yang menghidupinya. Siapa? Allah. Jadi manusia yang insan kamil itu maksudnya sudah teraplikasi dengan nyata di hatinya doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhanku, berilah aku kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah aku kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Coba Anda perhatikan kalimat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi azabnya anar, azabnya jahanam itu ya ketika masih ada dunia dan akhirat. Maksudnya masih adanya langit dan bumi. Neraka jahanam itu membara-membara ketika masih ada manusianya, yakni dunia akhirat. Yang dimaksud hidup yang masih diakui oleh hidup manusianya, itulah dunia, bahan bakarnya anar. Jadi manusia takkan bisa selamat dari azab neraka, azab benar. Ketika manusia masih belum sadar bahwa hidup ini sebenarnya bukan hidup manusianya. Bila manusia sudah sadar bahwa hidup ini Allah, maka manusianya kembali kepada kemakhlukannya. Manusia kembali kepada ketiadaannya. Manusia kembali kepada kemalamannya. Bila manusia sudah kembali dengan rela dan ridho kepada Tuhannya, maka aplikasi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah lambang orang-orang yang sudah beriman di hatinya kepada Tuhannya. Jadi meskipun ada api yang membakar, hatinya tetap dingin. Meskipun banyak masalah-masalah di luar dirinya, masalah babakan dunia, tapi hatinya tetap tenang, tetap dingin. Seperti halnya Nabi Ibrahim, meskipun dilempar di dalam api, tapi selamat, tidak memanaskan dan tidak membakar Ibrahimnya. Jadi halnya sama dengan diri manusia yang sudah beriman kepada Tuhannya. Jadi hatinya sudah bebas dari anar. Ketika banyak masalah-masalah yang ada yang tampil di luar dirinya, ia enjoy saja. Hatinya sudah tenang karena hatinya sudah bertuhankan kepada Allah, tidak bertuhankan kepada masalah-masalah yang dihadapinya. Itulah tanda-tanda manusia yang sudah bertuhankan Allah, hatinya akan selamat dari mara bahaya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah lewat paparan-paparan ini. Jadi selamatnya manusia, jadi roji'unnya manusia kemana? Apakah ke tanah kuburan itu? Bukan. Tanah kuburan itu kan babakan ragawi, babakan syariat. Badan yang dari tanah ya kembalinya ke tanah, ke kuburan. Tapi jiwa manusia ini kembali kepada hayatullah. Jadi hayat sudah tidak diakui sebagai hayatnya manusianya. Inilah tempat kembalinya. Tapi untuk melatih itu semua butuh waktu yang sangat amat lama. Jangankan untuk melatih itu, memahami ilmunya saja sangat berat. Apalagi mengaplikasikannya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah sajalah yang bisa. Ingat, bukan kehendak manusianya, bukan hawa nafsunya, akan tetapi kehendak Allah, ya Allah sendiri. Jika kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu kita yang merasa faham, yang merasa pintar, maka kita akan terjebak dan akan disesatkan kepahaman kita oleh iblis dan setan. Sehingga hanya untuk debat-debatan, tidak untuk diaplikasikan di dalam kehidupannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu kasih sayangnya Allah mengabarkan pemaparan yang sedemikian ini kepada saya dan kita semua. Karena ini ilmunya Allah, maka kami paparkan kepada sahabat-sahabat semua lewat YouTube. Jadi yang tahu rahasia Allah, ya Allah. Karena ini bukan ilmunya Abdul Halim, maka Abdul Halim tak layak menyimpannya. Karena ini ilmunya Allah untuk hamba-hamba yang dikehendakinya, maka terpaparlah pemaparan ini lewat YouTube. Karena Allah itu maha nyata dan Allah pula maha gaib. Jadi maksudnya Allah maha nyata dan Allah maha gaib itu bagi golongan yang mana? Allah maha gaib bagi golongan manusia yang masih mempertuhankan hawa nafsunya ketimbang mempertuhankan Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya. Maka Allah maha gaib bagi dirinya. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di dalam hatinya. Selama ini kan yang jadi Tuhan di dalam hati kita bukan Allah. Akan tetapi diri kitalah yang menjadi Tuhannya selama ini. Tempat kembali seluruh amalan-amalan kita. Tempat kembali roji'unya ibadah-ibadah kita. Tempat roji'unya solat-solat yang selama ini kita kerjakan sejak akil balik hingga setua ini. Roji'unya kan kepada hawa nafsu kita sendiri. Dibakar di dalam keaguan kita sendiri. Mana mungkin kita berharap pahala kepada Allah. Sementara kita tidak menyembah Allah selama ini. Marilah kita sadari, wahai sahabat-sahabat. Sampai kapan kita akan terus begini? Jangan sampai kedahuluan maut. Jangan sampai kedahuluan ajal. Berlomba-lombalah dengan ajal.
husnul khotimahkan dulu secepat-cepatnya ketimbang kedahuluan syakaratul maut. Tujuannya untuk apa manusia diperjalankan oleh Allah di suatu malam? Tujuannya adalah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat kami, kata Allah. Bagaimana mungkin kita menyaksikan ayat-ayat Allah sementara kepada Allah saja kita tidak tahu? Jadi ayat-ayat yang kita pandang selama ini, jadi ayat-ayat yang kita dengarkan selama ini, itu ayat-ayatnya makhluk, bukan ayat-ayatnya Allah. Karena di dalam hati kita masih hawa nafsu kita lah yang mentuhani selama ini. Akan tetapi Allah Maha Nyata itu bagi siapa? Bagi manusia yang sudah kembali ke asal usulnya, yakni kembali kepada malam, yakni kembali kepada kegoiban, yakni kembali kepada Adam. Disitulah yang menyaksikan ayat-ayatnya Allah, ya Allah, yang menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, ya Allah sendiri. Apalagi siapa yang menyaksikan manusia dan siapa yang bisa menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia, ya Allah sendirilah yang menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia. Karena Allah lah yang mencipta dan Allah lah yang menamai dengan sesebutan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu rojiunkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat memalamkan, lewat mengheningkan, lewat mentiadakan, lewat menggoibkan kedirian manusia kita di hati kita, hingga faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.